Guys, kita pagi ini kita akan eksplor kawasan atau tempat-tempat bersejarah di Yogyakarta, khususnya adalah peninggalan tentang ibadah agama Islam yang sesuai dengan kerajaan pada waktu itu. Ya, kita start di Masjid Gede Kauman. Nanti kita akan lanjutkan ke masjid-masjid Patok Negoro ya. Masjid Patok Negoro nanti akan kita lihat satu persatu. Baik, mari kita ikuti. Gede ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama bersama Kyai Fakih Ibrahim. Itu penghulu keraton yang pertama kali. Masjid Kagungan Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Grand Mosque. Ini cagar budaya, dibangun 1773, 29 Mei. Kita tinggalkan Masjid Gede untuk menuju ke Masjid Patok Negoro. Patok Negoro dikenal sejak Sultan Hamengkubuwono pertama, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Patok bermakna sesuatu yang ditancapkan sebagai batas atau aturan atau pedoman, sedangkan negoro adalah negara, kerajaan atau pemerintahan. Patok Negoro dapat bermakna dua, yaitu batas fisik wilayah Kesultanan Ngayogyakarta dan orang yang mengajar atau menuntun akhlak rakyat. Secara fisik, Patok Negoro adalah berupa masjid yang berada di 4 penjuru pinggir Kutha Negoro atau Negoro Agung atau pusat pemerintahan. Di sebelah barat adalah Masjid An-Nur Melangi, utara Masjid Plosok Kuning, timur Masjid Darajat Babadan, dan selatan adalah Masjid Nurul Huda Dongkelan. Selain bangunan fisik masjid, Sultan menunjuk seseorang patok atau kiai sebagai orang yang mengajarkan dan menuntun akhlak rakyat sekitar. Kita ambil rute di Jalan Godean, kemudian kita akan ambil kanan di Jalan Kabupaten ya, pas hijau ini. Yuk kanan yuk. Nginjing Pak. Derek langgung. Kita lewat ke ini, masuk ke Nur Iman. Ini ke wilayah Melangi, Sleman ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Patok Negoro Nur Iman. Masjid Patok Negoro Melangi dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono pertama tahun 1755 bersamaan dengan pemberian tanah perdikan kepada Kyai Nur Iman yang masih saudara Sultan. Melangi berasal dari bahasa Jawa mulangi yang bermakna mengajar, artinya mengajarkan Islam kepada rakyat. Setelah gapura di depan, ada halaman yang di kanan kirinya bertembok. Ciri khas Masjid Patok Negoro adalah menggunakan arsitektur Jawa dengan penyangga kayu dan beratap tumpang. Di sebelah barat masjid terdapat pasarean atau makam Kyai Nur Iman. Masjid ini banyak dikunjungi oleh para peziarah, baik dari keluarga Kyai Nur Iman
santri-santri maupun masyarakat umum. Ziarah makam ini dianjurkan untuk mendoakan arwah para ulama atau keluarga yang telah meninggal, sekaligus mengingatkan akan kepastian datangnya kematian. Dari Masjid Nur Melangi, kita akan menuju ke Masjid Patok Negoro di Ploso Kuning. Kita ambil jalur di Ring Road Barat, kemudian ambil kanan di Selokan Mataram. Selokan Mataram ini kalau melewati sungai dia akan dibuat jembatan seperti ini. Nah, ini contohnya jembatan di bawah. Jadi di bawahnya ini jalan ini adalah ada aliran Selokan Mataram. Kita lewat jembatan Sarjito ini ya. Di sebelah kanan itu ada kampus UGM Fakultas Teknik dan juga Sarjito, makanya ini disebut jembatan Sarjito. Kiri ada apartemen baru ini. Pak Na punya berapa kamar di sini? 5 kamar. Oke. Boleh. Awas. Ya, kita terus saja. Ini perempatan Bulak Sumur. Pos polisi masuk ke sentra Gudeg Sleman. Kenapa disebut sentra gudeg? Karena memang banyak sekali sini jualan gudeg yang terkenal. Ini ada gudeg Haji Ahmad sebelah kiri, silahkan. Nah, ada juga gudeg yang di depannya adalah Yujum. Ini ya. Oke. Depan lagi ada juga itu Yujum. Ya. Ini langsung berhampiran ini dengan ada sebelah kanan Selokan Mataram, kemudian di kanan sana itu adalah Fakultas Kehutanan. Kabeh kewan konco, solidaritas untuk semua entitas. Sebelah kiri ini ada warung terkenal ini, SGPC Bu Wiryo. Sego pecel sejak 1959. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di destinasi yang kedua, yaitu Masjid Jami. Awas hati-hati. Patok Negoro Ploso Kuning. Ya, di Minomartani. Alhamdulillah terbuka Pak Naf. Kita bisa masuk nanti. Kita masuk ke Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Ini adalah Masjid Patok Negoro yang berada di daerah utara ya. Kawan-kawan, kalau kita lihat ini ada pemandangan yang berbeda dari masjid ini, bahwa masjid ini dikelilingi dengan kolam ya. Ini kolam. Jadi ini kenapa dikelilingi kolam? Jadi kalau kita lihat di sebelah depan ini tidak ada tempat untuk turun, tapi di bagian utara kalau kita lihat itu adalah ada tempat untuk turun. Jadi air ini digunakan untuk membasuh kaki, karena pada zaman dulu warga masyarakat umat Islam yang ingin ke masjid zaman dulu memang belum biasa menggunakan alas kaki. Jadi karena tidak pakai alas kaki, kakinya kotor agar suci. Nah ini makanya selain berwudu, kakinya dibersihkan dulu melewati kolam ini sehingga bersih. Terima kasih ya Pak Don.
Kalau dari sejarah, masjid ini didirikan oleh beliau Kiai Mursodo. Yang beliau ini sebetulnya, Kiai Mursodo ini adalah putra dari Kiai Nur Iman Nur Melangi, yang tadi masjidnya sudah kita kunjungi juga. Barusan kami tadi ziarah ke dalam ke makam Kiai Tanjung. Beliau ini adalah Eyang Canggah Pak Nafi. Konon cerita, Kiai Tanjung adalah salah satu panglima perang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Kita masuki Masjid Patok Negoro yang ketiga, yaitu masjid di Kauman Babatan. Alhamdulillah ya, sudah sampai kita sampai di Masjid Babatan. Ternyata namanya adalah Masjid Jami Ad-Darajat, ada di Babatan, Banguntapan ya. Ini adalah patok negoro untuk daerah timur ya, negoro daerah timur, dibangun dulu tahun 1774. Ini ada tulisan di sini, kagungan dalam Masjid Patok Nagari Babatan. Ini dulu pernah digusur nih untuk perluasan pangkalan udara tentara Jepang, tapi tahun 60 kemudian dibangun kembali. Ya seperti biasa juga profilnya untuk masjid-masjid zaman dulu ini adalah wilayah sekitarnya. Di belakangnya biasanya ini adalah ada makam. Kita melewati rute Kota Gede ini ya. Jadi Kota Gede ini adalah sentra industri perak, kerajinan perak di Yogyakarta. Tidak cuma perusahaan kecil ya, perusahaan besar pun banyak di sini. Ada HS, macam-macam. Oke, ini banyak sekali nih silver. Nah, yang kanan ini, oke, ada Narti Silver. Kalau kawan-kawan mau belanja ke sini, ajak Pak Tony. Ajak Pak Tony ya. Nanti spesial rate. Sebelumnya disebutkan bahwa Masjid Gede Kauman dibangun oleh Sultan bersama Kiai Muhammad Fakih. Nah, Kiai Fakih sebelum jadi penghulu keraton adalah kiai di daerah yang sekarang terdapat Masjid Wonokromo ini, di mana Sultan Hamengkubuwono I diceritakan pernah menyamar sebagai murid beliau. Dalam suatu kesempatan, Sultan yang menyamar sebagai murid bertanya kepada Kiai Fakih tentang bagaimana mengelola kerajaan yang baik. Kiai Fakih menjelaskan bahwa Sultan harus melantik patok, yaitu orang yang mengajarkan agama kepada rakyat. Sekembalinya ke keraton, Sultan melaksanakan ajaran tersebut dengan membangun masjid sekaligus melantik kiai sebagai patok negoro di 4 penjuru. Kawan-kawan, ternyata inilah asal muasal adanya patok negoro. Desa Wonokromo diceritakan merupakan hadiah Sultan kepada Kiai Fakih yang berupa hutan. Sebelumnya disebut Wono Karoma. Wono artinya hutan dan Karoma artinya mulia. Ini juga ada masjid yang terkenal, masjid ya, namanya Masjid Jogokarian, terkenal dengan aktivitasnya. Alhamdulillah kita sudah sampai ini di masjid berikutnya, yaitu Masjid Patok Negoro Nagari Ndungkelan. Iya, ini adalah masjid yang merupakan batas selatan ya, selatan, dan berada di Kertonenolo.
Ini masjid ini didirikan tahun 1775 di abad ke-18 oleh Kiai Sihabuddin. Menurut sejarah, ini pernah dulu dibakar oleh Belanda ketika masa perang Diponegoro karena dianggap sebagai tempat berkumpulnya para pejuang pengikut Diponegoro. Demikian kawan-kawan, teruskan bersyukur dan bahagia. Wassalam.